Keberhasilan pembangunan dan perkembangan sebuah daerah itu tentu saja sangat tergantung kepada pemimpinnya. Diperlukan idealnya seorang pemimpin yang memiliki visi, yang memiliki rencana, yang memiliki gaya dan kemampuan berkomunikasi dengan seluruh stakeholdernya, termasuk tentu saja masyarakatnya, agar semua memberikan dukungan. Dan salah satu contoh di mana sebuah daerah dibangun dengan baik dan dengan sukses di bawah seorang pemimpin yang juga didukung oleh masyarakatnya itu adalah Banyuwangi di Jawa Timur yang disebut The Sunrise of Java. Di sini selama 6 tahun di bawah kepemimpinan bupatinya, daerah ini telah berhasil mengurangi jumlah kemiskinannya dari double digit menjadi angka 1 digit dan juga meningkatkan pendapatannya. Dan Insight kali ini berada di Banyuwangi untuk melihat pencapaian yang telah berhasil diraih bersama Bupati Abdullah Azwar Anas. Dikenal dengan julukan The Sunrise of Java, Banyuwangi merupakan sebuah kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi keindahan alam, ekowisata, serta kekayaan budaya dan tradisi. Keindahan alam Banyuwangi membentang dari barat hingga timur, antara lain Taman Nasional Meru Betiri dan Kawah Ijen. Banyuwangi juga dikenal karena mencapai prestasi di sejumlah sektor. Di bidang ekonomi, pendapatan per kapita warga meningkat dari 20,8 juta per tahun pada 2010 menjadi 37,5 juta per tahun pada 2015. Kemudian, Gini ratio atau indeks ketimpangan di Banyuwangi turun dari 0,33 menjadi 0,29. Tingkat kemiskinan juga turun dari 20,4% menjadi 9,2%. Kabupaten Banyuwangi juga berhasil meningkatkan konektivitasnya setelah beroperasinya Bandara Blimbing Sari. Meningkatnya konektivitas terlihat dari pertumbuhan jumlah penumpang di Bandara Blimbing Sari yang meningkat dari 7.800 orang pada 2011 menjadi 110.000 orang pada 2015. Setiap tahun, Banyuwangi menggelar berbagai festival untuk mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara. Tahun ini, Kabupaten Banyuwangi mengadakan 53 festival di bidang seni, budaya, serta olahraga. Sejumlah festival menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Banyuwangi, antara lain Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi Ethno Carnival, dan Tour de Banyuwangi Ijen. Berkembangnya sektor pariwisata di Banyuwangi tidak hanya mengangkat potensi Banyuwangi, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata global. Grafiardi Kresnantyo, CNN Indonesia. Ya, sekarang saya berada di Banyuwangi, khususnya di Pendopo Bupati Banyuwangi. Kita akan ajak Pak Azwar Anas untuk berbincang-bincang sedikit mengenai apa yang membuat Banyuwangi sekarang ini tuh begitu sukses ya dan populer. Nah, Pak Anas, terima kasih banyak telah mengundang saya ke Pendopo ini. Impresi saya ketika masuk ke Kabupaten Banyuwangi ini sendiri itu hijau sekali ya, adem dan lain sebagainya. Tapi ketika Pak Anas pertama kali menjabat, apa yang ditemukan ya, dan apa yang waktu itu menjadi prioritas Pak Anas untuk mengubah Banyuwangi itu sendiri sesuai dengan visinya Pak Anas? Ya, pertama, daerah ini tentu punya kelebihan dan kekurangan, punya potensi. Potensi itu bisa alam, budaya, masyarakat, yang itu sering saya sebut dengan modal sosial.
Orang kadang melihat bahwa modal sumber daya alam itu dianggap jauh lebih penting. Padahal menurut kami modal sosial itu adalah modal yang sangat penting. Dan saya melihat rakyat dan semua kehidupan di Banyuwangi ini adalah punya modal sosial yang luar biasa. Maka pertama yang harus kami kerjakan adalah bagaimana membuat rakyat ini senang. Karena kalau rakyat senang, ini partisipasinya akan tumbuh. Nah tentu perlu skala prioritas. Tidak mungkin semua keinginan rakyat kita kerjakan. Jadi kalau ada 1000 keinginan harus kita peras lagi. Nah maka waktu itu yang pertama image daerah harus diubah. Sehingga kalau image-nya berubah, rakyat ini akan senang dan masyarakat dari luar akan masuk. Nah waktu itu image-nya seperti apa sebelum Nah image Pak Anas masyarakat dulu tentang Banyuwangi itu kan Banyuwangi itu klinik. Jadi kalau orang pengen cari kesaktian, Mistis. ke Alas Purwo, cari keris, dan lain-lain lah. Nah ini pelan-pelan harus kita rubah. Nah maka perlu ada skala prioritas untuk merubah ini. Yang kedua, investasi harus datang. Karena waktu itu kemiskinan di Banyuwangi 20,4%. Maka bayangan saya, kalau rakyat senang, ini akan menjadi dorongan untuk berpartisipasi mengerjakan masalah besar. Apa masalah besar di Banyuwangi adalah disparitas. Gini ratio Banyuwangi waktu itu 0,33. Jadi ada disparitas, ada kecamatan yang maju dengan kecamatan yang tidak maju. Income per kapita dalam hitungan yang lama waktu itu 14,7 juta per orang per tahun. Bagaimana mungkin dengan income per kapita seperti itu Banyuwangi akan bersaing dengan daerah lain? Maka income per kapita harus kita dorong, kita naikkan. Jadi saya tidak terlalu fanatik dengan pertumbuhan ekonomi. Saya lebih ke income per kapita. Nah makanya harus kita lakukan beberapa langkah. Memang waktu itu misalnya terkait dengan connectivity. Connectivity bagi Banyuwangi penting. Karena tanpa connectivity yang cukup tidak akan ada investasi, dan kalau tidak ada investasi ini pengangguran akan terus bertambah. Nah waktu itu harus saya membuat keputusan pada saat yang sama. Di satu sisi banyak jalan yang rusak di Banyuwangi, maka jalan yang rusak dan kemiskinan harus kita selesaikan. Tapi pada saat yang sama kami harus bangun bandara. Maka ada yang demo kepada saya, Pak Anas kenapa bandara dibangun? Kok nggak jalan pedesaan dan rumah miskin dulu? Itu kan prioritas untuk rakyat. Saya sampaikan dua-duanya penting. Nah disinilah kadang kita harus mengambil keputusan. Satu tidak populer dalam jangka pendek, tapi populer dalam jangka panjang untuk investasi di sektor connectivity untuk bandara. Jadi 100 hari pertama itu? Nah salah satu program 100 hari pertama adalah membangun jalan-jalan di pedesaan. Yang dulu gelap, tidak ada lampu-lampu, sekarang sudah antar kecamatan sudah terhubung dengan lampu, jalan-jalan connectivity sudah dibangun. Tapi program 100 hari pertama, waktu itu saya agak nekat, bandara harus beroperasi. Tapi bandara beroperasi bagaimana zero subsidi. Karena prinsip saya tidak boleh orang kaya disubsidi. Karena orang yang naik pesawat ini pasti orang mampu. Nah maka dengan bisnis to bisnis, alhamdulillah dengan doa orang banyak, bandara bisa beroperasi. Program 100 hari. Wow, dan ini tentu saja konektivitasnya jauh lebih bagus ya. Membuka ruang untuk datang ke Banyuwangi. Hanya sekitar 45 menit ya. Yang tadinya 8 jam, Surabaya. sekarang 45 menit. Nah maka tahun 2010 waktu itu penumpang di Banyuwangi 2011 7.500 per tahun. Sekarang kita sudah naik 182.000, hampir naik 2.200% penumpang bandara melalui Bandara Belimbing Sari ke Banyuwangi. Nah Pak Anas yang sekarang ya Banyuwangi itu identik dengan kegiatan budayanya, ya, banyak sekali festivalnya, dan juga alamnya, Taman Nasionalnya itu sendiri. Kira-kira melihat potensi ini, apa yang waktu itu dijadikan prioritas untuk dibangun sehingga Banyuwangi itu seperti sekarang ini? Ini sudah ada pada peta internasional nih. Saya lihat banyak sekali kegiatan yang melibatkan masyarakat internasional juga. Prinsip saya adalah setiap kegiatan ini harus sebanyak mungkin mendorong partisipasi publik. Nah, kalau kegiatan ini berdiri sendiri tanpa partisipasi publik, pemimpin akan dehidrasi di tengah jalan. Karena andaikan orang lari, kita ini lari bukan 100 meter, lari maraton. Karena lari maraton ini maka perlu banyak stakeholder yang terlibat. Birokrasi harus terlibat, rakyat harus terlibat, dan event ini harus membuat rakyat senang. Maka Banyuwangi Festival sebenarnya bagi Banyuwangi ini cara saja, instrumen saja pertama untuk mengenalkan Banyuwangi. Nah tapi ide itu awalnya dari mana ya Pak Anas? Iya, saya melihat bahwa rakyat Banyuwangi itu kreatif, banyak gagasan, tapi belum menemukan ruang untuk menampilkan kreativitas yang dimiliki oleh rakyat. Maka ini perlu ruang, maka perlu festival. Saya hanya melihat bahwa tidak ada festival orang marah. Tidak ada orang festival marah-marahnya. Image-nya festival itu senang. Happy. Nah, maka orang bilang di Jakarta, ini Banyuwangi kok senang-senang terus setiap tahun bikin festival. Ini karena mereka hanya melihat dari luar.
Tapi festival ini menjadi jembatan pertama bagi Banyuwangi untuk menjadi ruang aktualisasi bagi rakyat dengan berbagai segmen. Nah, yang kedua terkait dengan alam, karena alam maka kami putuskan ekoturism di Banyuwangi. Nah, ekoturism ini menjadi keputusan final kami. Maka karena ekoturism ini, Kenapa itu? karena kami punya taman nasional, kami diapit oleh 3 taman nasional dan ini tidak semua daerah. Maka cadangan kekayaan oksigen kami berlimpah. Kira-kira orang kalau ingin sehat ya datang aja ke Banyuwangi. Nah, maka pengenalan Banyuwangi bukan hanya budaya kami terus kami gali. Yang kedua adalah sport tourism. Maka kita kenal ada International Tour de Banyuwangi Ijen. Dan kegiatan ini sudah kalender resmi UCI. Jadi Badan Sepeda Dunia. Dan kami ingin tunjukkan ke dunia, meskipun salah satu contohnya adalah International Tour de Banyuwangi Ijen tanpa subsidi APBN. Tour de Singkarak rata-rata disubsidi 30 miliar APBN. Kami zero subsidi dari APBN. Tetapi hasilnya ini berkat partisipasi yang luar biasa. Tour de Banyuwangi Ijen itu masuk salah satu kalender yang diberi nilai excellent oleh UCI. Nah, karena partisipasinya, zero accident, hospitality-nya dianggap baik. Dan ini adalah pergerakan rakyat yang luar biasa. Ini menarik ya, zero subsidi. Zero Ya. subsidi. Nah, bagaimana pertama ya, ini kan tadi perlu investasi tentu saja untuk mengembangkan semua kegiatan ini. Caranya, Pak Anas ya, bagaimana menarik para investor untuk datang ke sini sehingga tidak terlalu harus mengandalkan APBD tadi, sehingga bisa lebih mandiri lah dalam mengelola keuangan daerah ini. Bayangkan kegiatan yang begini besar dengan 600 km itu tidak dibantu oleh APBN. Ya. Ini karena sebenarnya investor yang paling mahal menurut saya adalah rakyat, bukan orang kaya bawa uang ke Banyuwangi. Karena begitu rakyat berpartisipasi menjaga keamanan, ini tidak high cost, murah. Dan juga menciptakan pekerjaan. Menciptakan pekerjaan. Yang kedua menimbulkan kebanggaan. Nah, kebanggaan inilah yang penting. Maka bagi kami wisata sebenarnya bukan semata-mata mendatangkan uang dan wisatawan. Tapi bagi Banyuwangi pariwisata itu menjadi alat 4 konsolidasi. 1, konsolidasi budaya. Kebudayaan kami jadi tumbuh karena orang hadir ingin melihat. Yang kedua, konsolidasi infrastruktur. Karena tidak mungkin pariwisata hadir tanpa jalan yang bagus, tanpa air bersih, tanpa kebersihan. Nah, maka ini alat konsolidasi. Maka Tour de Banyuwangi Ijen yang 600 kilo itu memastikan jalannya harus bagus. Karena kalau tidak UCI nggak rekomendin. Maka orang berebut dilalui Tour de Ijen. Karena setiap dilalui Tour de Ijen ini bagus. Nah, yang ketiga yang penting konsolidasi perilaku. Orang Banyuwangi tidak mungkin menerima wisatawan berulang kali kalau dia tidak ramah. Kalau dia meludah sembarangan, kalau dia membuang sampah sembarangan. Maka dengan pariwisata orang berubah perilakunya. Sekarang orang malu buang sampah sembarangan. Baru yang keempat, ini tentu akibat dari kegiatan ini ekonomi kami tumbuh. Setiap orang datang butuh kuliner, ekonomi kreatif tumbuh. Hotel penuh. Fully book nih sekarang. Fully book sampai Desember dan lain-lain. Banyak event. Jadi artinya pembangunan ini harus melibatkan rakyat. Pembangunan yang tidak melibatkan rakyat tidak akan bertahan lama. Dan rakyat harus merasakan dari keputusan pembangunan yang dibuat oleh pemimpinnya. Cara meyakinkan investor pada awal-awal, karena ya pertama kan konektivitas kan belum ada waktu Pak Anas mulai menjabat. Dan itu apa kesulitannya dan apa akhirnya yang membuat mereka itu merasa yakin bahwa Banyuwangi ini sesuatu yang patut dikembangkan? Ini seperti telur dengan ayam ini. Hotel misalnya tamu dulu, tapi kata tamu mana hotelnya, nggak ada. Jadi sama turis datang ke sini, turis, nanti menginap di mana? Menginap di mana? Sementara kata hotel, kalau okupansi kami nggak cukup, investasi kami nggak tumbuh. Nah, kami yakinkan waktu itu kepada beberapa investor bahwa ini loh program kami tahun ke depan. Kami yakinkan event ini akan mendorong. Maka waktu itu beberapa hotel masuk, termasuk misalnya Santika. Tapi kami bikin ketentuan bahwa tidak semua hotel kami izinkan. Jadi pariwisata ini perlu ada segmentasi. Karena di Banyuwangi ini mayoritas Muslim, kami ingin membuat policy yang tidak ada kontraksi dengan masyarakat mayoritas di Banyuwangi. Yang saya meyakini bahwa tidak ada kontraksi antar agama dengan wisatawan. Buktinya di Malaysia, di Langkawi, tidak ada tempat hiburan malam, wisatawannya melimpah. Jadi soal cara penanganan saja. Nah, maka atas dasar itu, karena kami fokus ke ekoturism, kami tidak mengizinkan wisata yang hiruk pikuk. Seperti karaoke, diskotik, cukup itu bisa di kota lain. Di Banyuwangi cukup menikmati alam. Dan ternyata policy ini tidak mengurangi minat investasi. 2010, Banyuwangi itu menurut BPM minat investasinya ranking 31. Tapi dengan policy yang kita buat,
di 2012 dan 2013 kita sudah ranking 3 minat investasi di Jawa Timur. Padahal kita melarang tempat hiburan yang tidak sesuai dengan segmentasi prioritas pariwisata. Sekali lagi mengenai turisme, apalagi di sini kan Taman Nasionalnya kan cukup banyak. Iya. Arah ke mana? Apalagi yang masih perlu dikelola sehingga dari segi alamnya juga terjaga, kualitas. Biasanya kan kalau semakin banyak tamu, semakin banyak turis itu kadang-kadang ya jadi kotor dan kemudian tidak dirawat dan rusak. Ini bagaimana supaya kami sudah menyiapkan tata ruang. Kami telah menyiapkan master plan pengembangan tata ruang di Banyuwangi. Maka dengan konsistensi yang kita kerjakan, 2014 kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian PU sebagai kabupaten dengan tata ruang terbaik di nasional. Kita dapat insentif dari penghargaan itu. Nah, ini sebenarnya adalah kesepakatan kita untuk menjaga bagi masa depan Banyuwangi. Maka dalam sesuatu yang dekat saja, Bu Desi kemarin bisa lihat waktu landing di Bandara Banyuwangi. Iya, saya lihat itu banyak sawah-sawah di situ. Bu Desi masih lihat bagaimana sawah-sawah kami terhampar luas. Kalau kami tidak membuat tata ruang yang konsisten, itu sudah ruko semua. Begitu bandara berdiri biasanya ini ruko sama gudang. Kami belajar dari banyak tempat. Kami konsisten di sekitar itu dan atas dukungan DPRD, kami sekarang buat Perbup. Nah, sekarang akan meningkat ke Perda. Kami akan pertahankan itu menjadi zona yang menjadi kawasan abadi pertanian. Maka Bu Desi kalau lewat situ tidak ada ruko di situ. Nah, ada orang yang membeli tanah, mau dibangun ruko, IMB-nya tidak kita keluarkan. Siapapun yang mengajukan izin di sekitar kawasan itu, IMB-nya tidak kita keluarkan. Disitulah fungsi pengendalian ada di daerah. Nah, itu dia, berarti kan penegakan hukumnya kan jalan. Tata ruang itu penting. Dan saya lihat juga di taman-tamannya kan tidak ada yang jualan atau di atas trotoar itu. Kita dorong mereka. Nah, itu awal-awalnya bagaimana? Susah. Awalnya susah. Cara untuk meyakinkannya kita dialog dengan mereka, kita yakinkan bahwa kalau ini tertib, pendapatan mereka akan naik. Nah, tadinya dia malam gitu pecel lele udah berdiri di mana-mana. Nah, sekarang sudah masuk di tengah. Nah, konsistensi ini penting. Nah, kalau tidak ada konsistensi, maka ruang kita akan hancur. Nah, maka arah-arah ke Taman Nasional akan kita jaga. Bahkan di kawasan tertentu kami tidak izinkan hotel di pinggir pantai. Karena kalau ada hotel di pinggir pantai yang bagus itu, rakyat akan tidak punya akses. Yang boleh adalah homestay. Nah, sehingga dengan begitu ada kawasan yang boleh untuk dibangun hotel, ada kawasan yang tidak boleh. Nah, dari kebijakan ini banyak yang tidak senang, karena dianggap kami menghambat investor. Kami bukan menghambat investor, investor harus dikendalikan, harus diarahkan. Termasuk kami bikin Perbup di kawasan kota ini, tidak boleh ada iklan rokok. Maka Bu Desi dari bandara tidak lihat iklan gede-gede. Karena saya pikir rakyat udah capek. Di dalam kamar sudah lihat iklan di TV. Masa keluar harus iklan lagi. Maka tata ruang kami jaga. Saya tidak mau ruang publik hijau kami dirampas oleh iklan-iklan yang itu dan juga tidak enak dilihat di mata kan. Kalau mungkin dengan dan papan-papan iklan itu. Dengan dan atas nama PRD ruang ini untuk itu semua. Ya, lounge pelayanan publik ya. Jadi Pak Anas, memang kan sebagai pemerintah daerah kan ya, melayani publik, melayani masyarakat itu kan sangat esensial. Nah, ketika menjadi bupati, inovasi apa saja yang dirasakan perlu diimplementasi supaya ya pelayanan publik itu jauh lebih cepat, lebih efisien, dan lebih nyaman juga. Jadi salah satunya adalah di Pemda ini banyak orang datang dulu, ingin bertemu, menanyakan, mengurus surat pernyataan miskin dan lain-lain. Nah, dulu mereka ini kalau mau ketemu dengan sekda, dengan bupati atau asisten mereka itu keleleran. Di musola, ada yang tidur-tiduran, kadang mereka menunggu lama. Nah, saya melihat ini harus diorangkan. Nah, masyarakat harus mendapatkan tempat yang nyaman. Bukan hanya customer bank saja. Customer dari pemerintah daerah ini, rakyat harus dapat ruang yang memberikan penghormatan kepada mereka. Nah, maka kita bikin ini, lounge pelayanan publik ini. Dan di tempat ini siapapun boleh datang. Nah, misalnya mau ketemu sekda, mau ketemu asisten, bapeda. Nah, tamu-tamu kami bisa nunggu di sini dan staf kami bisa turun. Termasuk saya bisa menerima tamu di tempat ini. Ini nyaman sekali kelihatannya. Ini ada meja resepsionisnya juga bagus. Mereka cukup. Banyak ini komputer. Mereka datang ada makanan sini. Juga, nih, ada makanan ya. Di tempat ini juga, ini bisa dilihat beberapa
materi mulai pelayanan publik, destinasi wisata dan event bisa dilihat di tempat ini. Misalnya ini adalah tentang iklan destinasi, terus ini adalah pelayanan publik, ini adalah rumah sakit misalnya. Semua pelayanan bisa kita lihat di tempat. Iya, lounge pelayanan publik yang saya lihat ini nyaman sekali di sini dan didukung oleh teknologi yang canggih. Ini semua wifi, online itu sudah menjadi bagian ya dari cara melayani publik ini. Ya, karena dengan sistem inilah kita bisa melipat jarak. Maka program Smart Kampung yang terkoneksi dengan semua sistem ini adalah bagian yang kita rancang, kita programkan. Misalnya pelayanan surat pernyataan miskin. Dulu orang perlu 6 hari. Dan misalnya orang dari Sarongan ke sini perlu 3 jam, itu baru perjalanan, belum yang lain-lain. Nah, dengan sistem online hanya 30 menit mereka bisa selesai. Hanya 30 menit 30 menit. Dan mereka tidak harus ke sini 6 jam. karena bisa dicetak di tingkat desa. Begitu juga monitoring. Sekarang ini misalnya nih pelayanan rumah sakit bisa kita lihat dan beberapa program yang lain termasuk program affiliate budgeting yang sekarang direplikasi di tingkat nasional di mana hasil Musrenbangdes program perencanaannya telah terkoneksi dengan sistem keuangan kami. Sehingga dengan demikian, semua perencanaan yang di desa yang sudah masuk ini tidak bisa diubah. Kalaupun misalnya ada hal-hal baru, misalnya anggota dewan tiba-tiba ada usulan baru, dia tidak bisa kalau sistemnya tidak sesuai dengan hasil Musrenbangdes. Dia telah terkunci dengan sistem. Iya, IKTP semua itu sudah jalan dengan baik. KTP waktu dicetak di Banyuwangi dulu cukup 5 menit. Tapi begitu KTP sekarang dicetak di pusat harus menunggu belangko, ini kadang ada masalah. Tapi sistem server semua sekarang bukan hanya di kecamatan, sekarang sudah di tingkat desa. Bahkan fiber optik sekarang sudah dibangun di tingkat desa. Wifi dan lain-lain. Nah, di kampung-kampung inilah kita dorong sehingga mempercepat pelayanan-pelayanan publik yang Nah, Pak Anas, ini sudah terasa meningkatkan produktivitas dari teman-teman yang melayani publik ini dari SDM-nya juga. Mereka sudah terbiasa sekarang melakukan pekerjaan dengan basis teknologi seperti ini. Iya, kami sejak kami pertama kali menjabat, ini pilihan kami. Karena ke depan ini bukan yang besar yang bisa menang, tapi yang cepat. Besar tapi dia tidak cepat, dia tidak akan bisa memberi pelayanan dengan baik. Maka mau tidak mau, IT ini adalah keniscayaan. Maka kita pasang 1.400 titik wifi. Semua desa sekarang terhubung dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dengan internet. Kemudian fiber optik dan SDM ini penting buat kami karena kita tidak mau tergantung dengan konsultan yang membuat sistem ini. Alhamdulillah sistem ini dibuat oleh teman-teman sendiri. Nah, ini semua dibuat spending dari APBD juga ya? Dari APBD, nah tenaga-tenaganya dari kami. Nah, khusus rekrutmen PNS ini jadi penting bagi Banyuwangi. Banyuwangi tidak mau berjudi dengan rekrutmen PNS yang tidak secara kualitas sesuai dengan keperluan. Maka untuk jurusan keuangan, jurusan akuntansi dan jurusan arsitektur dan beberapa yang pokok-pokok ini IP harus 3,5 jadi PNS di Banyuwangi. Nah, anak-anak inilah yang sekarang menjadi. Jadi rata-rata sekarang SDM-nya anak-anak muda, yang paham lah dengan menggunakan teknologi. Yang rekrutmen PNS ya, kan kami belum dapat lagi. Nah, sehingga dengan demikian ini bisa menjadi supporting system bagi meningkatkan pelayanan dan kapasitas di. Tapi berapa lama membutuhkan waktu kan biasanya kan ya kalau tidak menggunakan online, tidak menggunakan basis teknologi, sering mungkin ya ada pungli lah, ada korupsi dan tidak efisien. Ini berapa lama butuh adjustment serta ini kan harus ada perubahan dari mindset pelayanan publik ini. Kami 2 tahunan ya, 2 tahunan karena bagi kami ini pilihan. Kalau tidak maka kita sekarang eranya sudah berubah. Orang bisa kritik dimanapun, bisa lewat Twitter, di medsos kepada kami. Dan orang bisa marah-marah dan itu dibaca orang sedunia. Maka dengan demikian tidak ada pilihan kecuali kita terbuka, kritikan dan proses pelayanan ini harus cepat. Bagaimana mengukur apakah kita baik atau tidak? Maka setiap 6 bulan kita pakai lembaga survei independen. Oh ada? Ya, ada. Kita pakai lembaga survei, misalnya LSI pernah juga mensurvei kami. Setiap 6 bulan kami survei tingkat kepuasan rakyat terhadap kebijakan daerah. Karena kalau tidak nanti kalau saya tanya birokrasi bagus semua, nggak ngerti kita yang jelek. Nah, dari survei setiap 6 bulan itu kelihatan. Nah, orang tidak puas nih di pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan apa? Di rumah sakit. Loh, rumah sakit apa kan panjang? Ternyata rakyat tidak puas karena dokter terlambat 1,5 jam waktu itu. Ternyata pelayanan menebus obat lama. Nah, akhirnya kita buka itu. Nah, ini harus kita perbaiki. Tapi untuk merubah mindset dari para pelayan itu sendiri ya, para yang
harusnya mau tidak mau kan menghadap masyarakat yang sekarang juga kan semakin kritis. Itu awal-awalnya apa tantangan? Jadi begini, terbesar? ini kan tidak bisa kita lelang terbuka yang orang berdebat di publik. Setiap orang lain-lain strateginya. Saya setiap akan mutasi saya panggil berdua. Target saya tahun depan ini, sanggup nggak jadi kepala dinas? Siapa jalan? Camat misalnya target tahun ini, besok festival sekian banyak, ini banyak, siap nggak? Besok pelayanan harus begini, siap nggak? Siap. Ada yang bilang, saya nggak siap. Nah, tapi caranya tidak terbuka karena itu akan menimbulkan perdebatan. Energi kita dan habis. resistensi juga kan. Nah, resistensi. Nah, itu sepertinya demokratis tapi kadang memancing polemik. Energi kita udah habis. Nah, saya panggil berdua, sampean siap nggak? Saya target saya ini, jalan nggak? Tapi reward and punishment-nya seperti apa? Kan harus ada harus ada KPI-nya lah istilahnya. Nah, makanya kita sekarang sudah terapkan sistem 2017, kita bikin namanya tunjangan kinerja. Nah, dengan tunjangan kinerja ini, mereka yang bekerja lebih banyak, ke depan akan membawa uang lebih banyak. Sehingga dengan begitu, mereka terus akan terukur apa yang mereka kerjakan. Tapi sebenarnya ternyata PNS ini bukan hanya soal tunjangan uang. Dengan hadirnya penghargaan di Banyuwangi lebih dari 180 penghargaan, itu menjadi PNS kami lebih confident. Iya. Nah, ini sudah kelihatan nih kinerja semakin membaik, lebih produktif, lebih efisien. Kira-kira apa lagi yang masih perlu dibenahi? Jadi kami harus menuntaskan jalan-jalan akses di tingkat pedesaan. Kemudian kami juga masih punya PR untuk mendorong agar puskesmas rawat inap kami bisa lebih banyak sehingga lebih mendekatkan kepada masyarakat. Kami masih perlu lagi dokter-dokter spesialis yang banyak supaya mereka bisa menjemput orang yang tidak punya di rumah-rumah terdekat, dan kita terus akan dorong pelayanan kesehatan menjadi lebih bagus ya. Dan beasiswa kepada orang miskin terus akan kami tingkatkan. Banyuwangi punya program namanya Beasiswa Banyuwangi Cerdas. Jadi anak miskin tapi berprestasi kita kuliahkan sampai selesai. Kita kasih uang saku Rp600.000 dan uang kuliahnya kita bayari semua. Sehingga harapan kami tidak ada anak miskin tapi pandai tidak kuliah. Kemudian kami terus akan meningkatkan program Banyuwangi Mengajar. Nah, Banyuwangi Mengajar anak-anak hebat kita kirim ke desa terpencil. Karena bagi kami desa terpencil, desa terbelakang bukan karena faktor uang saja, tapi dia butuh motivator, butuh inovator yang hadir di desa. Bukan setelah ngajar pulang ke kota, dia harus bermalam di desa. Nah, tahun depan akan kita tingkatkan sehingga mereka menjadi motivator di tingkat desa yang sekarang keberhasilannya udah lumayan. Ya, smart kampung tadi disebutkan. Kampung. Sekarang kan kita sering bicara mengenai smart city. Ini smart kampung, idenya. Ya, idenya bagi saya sih sekarang ini kan Jakarta dalam tanda kutip, mohon maaf dulu, ini perhatiannya seolah-olah hanya kota, ada smart city, green city, kota cerdas. Mimpinya. Nah, kabupaten desa ini nggak terurus, maka kami membuat program smart kampung karena di desa ini bukan hanya menyiapkan infrastruktur, kita harus ngelatih orangnya. Secara open harus menyiapkan mereka melek IT, dan ini bukan pekerjaan mudah karena merubah budaya orang. Nah, tapi pilihan kami IT itu menjadi instrumen percepatan kemajuan desa. Bukan hanya untuk pelayanan, tapi juga untuk ekonomi, mendorong ekonomi kreatif, dan juga proses pendidikan. Kira-kira begitu. Ada berapa smart kampungnya? Nah, smart kampung sekarang ini program seluruh kabupaten. Tapi yang untuk ke excellent ini kita pilot project di 70 desa. 70 desa ini kita jadikan pilot project yang FO-nya, fiber optiknya sudah masuk. Dan pilot projectnya bukan di kota ini, tapi memang di desa. Kayaknya kita harus mengunjungi nih salah satu boleh, dari smart nanti. kampung. Boleh ya? Boleh. Nah, sana. Urus apa nih, Pak? Mau kemana? Pekerjaannya. SKTK itu kan sekarang juga butuh tanda tangannya Pak Camat. Jadi pelayanan sekarang cukup di sini. Orangnya di sini, datanya yang berjalan online. Pak Camat tinggal, kebetulan ada Pak Camat tinggal verifikasi di HP-nya seperti itu. Klik, sudah keluar di sini sudah. Tinggal tanda tangan. Lama sepanjang nanti verifikasi ke Pak Camat lancar, setidaknya 15 menit sudah. Paling lama 15 menit sudah. Sudah cetak di sini. Dulu kan harus ke kabupaten, harus bolak-balik. Terintegrasi. Iya. Jadi ini semua smart kampung itu sudah begini ya modelnya. Terintegrasi semua. Nah, ada 2 anak yang memang ahli IT. Jadi minimal performanya kita dorong kayak gini. Jadi fiber optik ini udah bagus ya? Iya. Kebetulan di sini sudah fiber optik seperti itu.
Jadi jauh lebih cepat ya iya. kalau fiber optic. Pelaporan pun sekarang sudah online. Ada namanya EVP, Evility itu sangat membantu kami. Karena jarak kami ke kota juga lumayan jauh seperti itu. Yang jelas dengan adanya sistem perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban online ini sangat membantu kami. Efektif, efisien tentunya. Pak Anas, berapa lama waktu itu membutuhkan untuk pemasangan fiber optik sampai Ya. semua ini terkoneksi, dan ini pandu budgetnya dari Nah, ini sebagian CSR. Oh, CSR dari perusahaan. Dari perusahaan. Jadi tidak semua dari APBD. Tapi inilah cara kita untuk mempercepat. Dan sekarang desa-desa lebih pede. Sekarang lebih pede. Dengan desain begini aja kita kan lebih nyaman. Wah, dulu desa-desa ini kusem loh. Iya. Iya. Wah, dulu masih ada begini-begini. Ya, kan? Sekarang kesannya bersih, Iya. modern. Ini udah pada nggak gaptek lagi semua. Kayak segini. Dulu dus-dus itu. Saya paling cerewet dulu saya. Mana dus-dus gitu kan. Nah, sekarang kertas-kertas ini kan sudah online sudah gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Ini harus ada perpustakaan ini. Jadi orang kalau nunggu bisa sambil baca. Sambil mencerdaskan diri. Ya. Kira-kira gitu. Jadi lebih rajin nggak? Kenapa? Lebih rajin nggak dengan ya cara kerja seperti ini? Ya saya kira mereka mau nggak mau. Produktivitas lebih. Ini kan hal sederhana. Akhirnya mereka jadi laku. Dan budaya ini harapan saya tumbuh karena dari kebiasaan itu akan tumbuh budaya. Dan nanti tambah. Amin. Saya lihat seragamnya kayak pesilat semua nih. Kebetulan Hari hari Kamis ini, ini, hari Kamis belum ada. Ada. Hari Kamis. Kalau hari lain ini ya pakai. Sesuai. Ada batik, besok batik misalnya. Ini buka sampai jam berapa? Kita ada pelayanan malam karena kan masyarakatnya banyak petani, mungkin pagi masih berkegiatan. Kita sampai jam 10 malam. Pak Anas, Ini- kalau paling sering sekarang komplain yang ada khususnya di KTP. KTP. Karena KTP sekarang ada 30.000 yang belum bisa dicetak. Karena itu Harus ke satu. Jadi komplain paling banyak sekarang KTP dan kata masih harus stempel basah. Mestinya ada perubahan dari Jakarta supaya. Iya. Jadi repot sekarang tersandra. Ini justru masalah Karena di Jakarta gagal lelang. Karena di Jakarta gagal lelang. Kemudian sekarang imbasnya ke semua daerah KTP. Nah itu kan sudah langsung di di situ. Ini contohnya. Ini Pinjam dulu, Mas. Jadi tanda tangan Pak Camat sudah tertera setelah terverifikasi oleh Pak Camat. Tinggal tanda tangan saya di sini. Nah ini cepat sekali kan, hanya berapa menit. Nggak perlu lagi mereka keliling sana. Lebih hemat, ya mas. Lebih hemat ya. Ada permen lagi ya. Ini ada permen. Ada permen. Gimana, bupatinya hebat nggak? Atau Luar biasa. silakan kalau masih ada yang komplain ya. Terima kasih. Larinya kenceng, kalau kita nggak ikut kenceng ketinggalan jalan gitu. Jadi saya lihat ini ya muda-muda ya. Oh iya, sekarang Kan zamannya memang kalau mau lari kenceng harus. Ini saya lihat juga Pak Bupatinya rajin olahraga ya. lumayan. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Ya, banyak. makasih. Makasih Mas, monggo. Ya, kini kita berada di Desa Taman Sari Smart Kampung ya. Kita sudah mendekati Kawah Ijen ya, Ijen, tidak Padang terlalu Ijen. jauh dari sini. Nah, ini adalah salah satu dari 70 prototipe Iya. Smart Kampung ya. Nanti semua desa yang ada di Banyuwangi ini ada 218 akan dijadikan Smart Kampung. Ini ada yang Pak Anas lihat ya, Iya. sejak diadakannya Smart Kampung ini semua online, Iya. pelayanan cepat, efisien, tidak ada pungli atau Iya. paling tidak mengurangi Iya. korupsi ini. Dampak yang paling terasa ya apa Iya. terhadap welfare dan benefit terhadap masyarakat itu sendiri? Yang pertama rakyat ini harus senang, dia tidak boleh dipersulit. Maka tadi di Pemda kita siapkan lodge. Di sini bisa disiapkan bagaimana resepsionis dari desa ini sudah seperti di bank. Dan mereka membuka pelayanan sampai malam hari, sampai jam 9. Sehingga rakyat tidak susah lagi untuk mengurus keperluan primer mereka. Misalnya kalau anak ingin sekolah perlu rekomendasi, perlu surat menyurat, pindah kabupaten, pindah pekerjaan. Nah dengan mudah ini bisa dilayani. Nah kalau rakyat ini kemudian kita permudah,
sistem-sistem pelayanan untuk keperluan investasi juga mudah. Ini saya kira ke depan Banyuwangi akan menjadi bagian yang menyenangkan bagi mereka yang akan datang ke sini. Nah, target untuk 218 kampung menjadi smart kapan Ya, kira-kira? sekarang sebenarnya mereka telah terhubung dengan sistem IT, Sudah, ya? Speedy. Nah, cuman yang fiber optik ini. Jadi kita target kita mereka ini terkoneksi dengan FO, fiber optik, sehingga ke depan ini BUMDes, bagaimana ekonomi kreatif bisa dibangun dari desa. Di tempat ini juga, di Balai Desa ini, kita beberapa kali temukan sudah ada pelatihan-pelatihan bahasa Inggris, sehingga pendaki Jadi pemandu belerang itu. mereka sudah bisa bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Inggris di tempat ini. Nah, sehingga desa ini menjadi tempat portal untuk mendorong perubahan masyarakat di tingkat desa. Ya, teknologi, IT, kreativitas, inovasi, saya lihat ini yang diterapkan oleh Pak Anas di sini. Ini sudah tertularkan kepada masyarakat itu sendiri. Apakah mereka sekarang dengan adanya pelayanan yang jauh lebih bagus, mereka lebih kreatif, mereka lebih inovatif, mereka lebih semangat menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru juga untuk mereka? Iya, jadi ini menurut kami pilihan dan ini mau tidak mau harus dikerjakan. Dengan pelayanan yang berbasis IT, ini di desa bukan perkara mudah sebenarnya. Di kota Kan harus ada capacity building juga untuk memperkenalkan penggunaan. Di kota mungkin biasa, tapi kami harus melatih mereka. Termasuk hari ini kami sedang melatih Kaur Kesra. Jadi kepala urusan Kesra semua desa kumpul di kota. 3 hari kita didik untuk SPM online, surat pernyataan miskin online. Sehingga dengan begitu perangkat-perangkat desa ini menjadi operator penting untuk mengkoneksikan dengan kota. Dengan sistem dan modul yang kita berikan, sehingga itu nanti menjadi bagian penting untuk menginput data di sini. Sebab ke depan ini kuncinya saya kira data. Nah, muara problem bantuan sosial, BPJS, data kemiskinannya tidak valid. Nah, dengan SPM online nanti menjadi validasinya menjadi lebih terukur, karena yang mengerjakan adalah desa. Sekarang sudah berapa masuk yang SPM ini lewat online? Jadi sekarang ini kan orang mengurus beasiswa dan lain-lain ada kurang lebih 3.000-an ya. 3.000, dan harapan saya ini terus jalan. Tapi kalau yang lain-lain sudah jalan semua. Affiliate budgeting sudah jalan, kemudian monitoring juga sudah jalan. Sehingga dengan begitu program keuangan di desa ini yang paling penting, karena ke depan dana ke desa ini kan semakin tinggi. Kita tidak bisa kontrol satu persatu, maka by system ini kita bisa kontrol. Real time mereka. Nanti justru semakin lama tugas seorang bupati dan para pelayan publik ini semakin ringan ya, bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Sekarang saja beberapa kewenangan kami delegasikan ke camat. Dan sekarang transfer dana ADD, bukan dana desa ya, ADD dari 80 miliar kita naikkan 93 miliar, dan tahun depan kita naikkan transfernya menjadi 143 miliar ke desa. Nah, sehingga ke depan fungsi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mendesak, misalnya seorang orang tidak bisa berobat, orang tidak bisa ke sekolah, rumah tidak layak huni, bukan lagi ke bupati. Nah, ke depan di tingkat desa ini bisa mengatasi. Saya tertarik sekali dengan jumlah kemiskinan yang sudah dipangkas ya. Tadi sekarang 9%, padahal awal menjabat itu di atas 20%, dan juga gini rasionya jauh lebih kecil ya dibanding awal-awalnya. Persisnya strateginya untuk bukan saja memberantas kemiskinan, tapi kan menciptakan kantong-kantong dan sumber perekonomian baru. Itu apa-apa saja strateginya yang dilakukan selama ini, Pak Anas? Jadi pendekatan kan ada klaster 1, 2, ada 3. Ada klaster yang produktif, kita kasih bantuan produktif. Tapi klaster yang memang orang tua tidak mampu, bantuan sosial. Nah, tetapi sebelum kami melangkah, kami kerjasama dengan BPS. Karena kunci keberhasilan program itu paling penting nomor 1 adalah data. Sehebat apapun kepemimpinan, sebesar apapun anggaran, kalau tidak tepat sasaran, targetnya tidak tercapai. Nah, maka waktu itu kan saya hanya dapat angka kemiskinan per kabupaten seluruhnya. Nah, saya bilang ini tidak mungkin kami selesaikan. Kami perlu di zoom per kecamatan ini berapa sih? Karena masing-masing kecamatan strateginya berbeda. Kami kerjasama dengan BPS untuk mendapatkan itu semua. Maka by name by address kami dapatkan. Masalahnya banyak. Ada karena masalah kredit, tidak bisa makan, rumah jelek, tidak layak huni. Ada yang karena tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat. Nah, ini kita urai. Kemudian kita lihat, ternyata saya baru tahu ada kecamatan yang kemiskinannya 39%. 39%. Ada yang cuma 6%. Nah, maka yang 39% kami fokusin, kami keroyok di sini. Program kita jadikan satu di sini. Alhamdulillah sekarang yang 39% sekarang itu tinggal 7%. Nah,
Dan ini terukur dan terdata. Terukur. Siapa-siapa orangnya By name by sudah address. tahu. Tetapi ini tidak semata-mata APBD. Maka kita dorong private partnership untuk ikut bersama-sama. Nah, kita kasih data kepada mereka. Contoh di festival bedah rumah, kita kasihkan data. Silakan mereka mau nyumbang program apa. Nah, penting datanya masyarakat miskinnya ini. Nah, tentu ini semua terus ingin kita dorong, termasuk bagaimana angka pengangguran terbuka kita ke depan harus turun. Dulu di atas 10%. Nah, terakhir kita 6%, sekarang tinggal 2,55% angka pengangguran terbuka Banyuwangi. Tentu ini beberapa program karena berjalan bersamaan ya. Sektor pertanian kita dorong untuk tumbuh. Maka produksi jeruk yang semula hanya 154.000, sekarang sudah 380.000 ton misalnya. Dan ini adalah produk-produk pertanian yang terus kita dorong. Tapi pada saat yang sama, kita juga dorong pariwisata. Karena kalau hanya pariwisata saja, tapi basic Sekarang memberikan income berapa persen terhadap GDP untuk yang Banyuwangi itu pariwisata. sendiri? Pariwisata. Pariwisata Karena ini kan saya lihat kan tadi target dan jumlah wisatawan yang datang, apalagi dengan ada bandara dan jumlah wisatawan Dulu sektor jasa mancanegara. kita hanya 34%, sekarang 11%. Naiknya kelihatan sekali sektor jasa. Nah, maka ini terus akan kami dorong karena domino efek dari kegiatan wisata dan pertanian tadi yang terus kita jaga, ini terasa sampai sekarang termasuk pengangguran dan kemiskinan yang menurun. Dan investor tentu ingin ya melihat return on investment mereka. Rata-rata berapa yang bisa tadi kita hitung tadi, kita ada rumus berdasarkan survei berapa sih lama orang tinggal di sini dan kemudian berapa biaya promosi, karena jangan sampai biaya promosi Pemda tidak sebanding dengan uang yang masuk. Nah, kita survei. Nah, khusus tentang pariwisata kita survei setiap tahun. Nah, ketemulah BEP-nya, ROI-nya itu 1.502%. Dengan biaya promosi dengan orang yang bertambah menginap dan belanja di Banyuwangi yang rata-rata sekarang 2,5 juta. Dan ke depan ini bisa lebih meningkat lagi, apalagi rencananya bandaranya kan mau diperbaiki, diperbesar. Ya, apa target jumlah wisatawan ke depannya? Iya, target kita sekarang kan 2,4 juta. 2 juta. 2 juta ini tercapai. Tahun depan kita target lagi. Begitu juga wisatawan mancanegara. Kita terus akan berbenah selain infrastruktur, SDM kita perbaiki terus. Kita ada pelatihan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin di setiap desa setiap tahun. Ini terus akan kita kerjakan. Pelatihan-pelatihan bahasa di desa-desa dan juga program IT ini menjadi bagian yang terus akan kita dorong. Nah, UMKM bagaimana meningkatkan membuat lapangan kerja bagi mereka? BUMDes ini ke depan akan menjadi bagian yang terus kita tumbuhkan sehingga ini menjadi bagian untuk mendorong ekonomi di tingkat desa. Nah, UMKM kita sekarang batik saja dulu hanya ada 7 IKM. Sekarang dalam waktu 4 tahun ini ada 40 IKM. Jadi pertumbuhannya cukup tinggi. Sekarang produksi batik di kampung-kampung udah relatif tinggi. Dan Banyuwangi menyiapkan banyuwangimall.com untuk sebagai instrumen memasarkan produk UMKM. Jadi IT ini sekarang bukan hanya menjadi program Pemda, tapi telah menjadi keperluan masyarakat. Sehingga anak-anak sekarang memasarkan produknya sudah lewat online. Nah, Pak Anas kan masih ada 4 tahun lagi. Prioritas untuk 4 tahun lagi, tapi bagaimana memastikan bahwa ini kan semua dalam kerangka ekoturism itu. Supaya tidak kebablasan, nanti jumlah turis semakin banyak, pembangunan semakin banyak, investasi masuk, tapi bagaimana tetap dalam koridor di mana masyarakat justru yang mendapatkan benefitnya, bukan saya lihat di sini hampir tidak ada ya mall ataupun toko-toko yang biasa kita lihat di tempat-tempat pertanyaan lain. ini mendasar buat saya. Kita bukan hanya mentargetkan direct ukur pertumbuhannya, tapi bagaimana indeks kebahagiaan ini dan kesesuaian dengan lingkungan kapasitas di Banyuwangi ini ke depan terus terjaga. Maka di Banyuwangi kita tetapkan satu perda tata ruang. Jadi dengan tata ruang tadi kita bisa mengendalikan. Termasuk kita. Dan itu sudah ada blueprintnya? Sudah ada blueprint. Sampai kapan ke depan? Sampai 2035 sudah ada. Kemudian kita kendalikan, meskipun kita sedang butuh hotel, tapi kami kendalikan. Tidak semua hotel kami izinkan. Hotel Melati tidak kami izinkan, hotel bintang 3 saja. Nah, bagaimana dengan orang yang kelas bawah? Kita siapkan dormitory tourism, misalnya. Dormitory tourism. Nah, dormitory tourism ini sama homestay, inilah yang kita tumbuhkan. Sehingga dengan demikian, efek negatif dari pariwisata ini kita kendalikan. Dan perubahan mindset, revolusi mental ini sudah terlihat dalam iya, saya kira sedang masyarakat proses Banyuwangi berlangsung dalam. ya. Karena waktu 5 tahun kan sebenarnya kan tidak terlalu banyak untuk mengubah
karakter. Tadi kan Pak Anas mengatakan dulu image-nya lebih ke mistis, santet dan lain sebagainya. Walaupun itu ada daya tariknya juga sih sebenarnya. Jadi memang ini paralel sih ya, inovasi dengan kesejahteraan harus paralel. So inovasi saja kegiatan banyak, tapi kalau rakyat ini lapar tentu rakyat tidak akan mendukung. Alhamdulillah ini dengan beberapa event, dengan pariwisata yang jalan ini, dampak ekonomi masyarakat jalan dan kita terus ingin kendalikan. Dan lingkungan juga tetap terjaga ya? Tetap terjaga. Peduli lingkungan ini sudah tertanam ya, saya lihat banyak pohon. Dan Alhamdulillah. Ada yang namanya sedekah oksigen. Nah, jadi kita ada program namanya program sedekah oksigen. Nah ini karena ingin mendorong bahwa ternyata orang tanpa oksigen tidak bisa hidup dengan sehat. Maka sekarang ini kita dorong untuk menanam pohon-pohon, terutama terumbu besi. Misalnya kalau sekarang ada gereja, masjid akan mengajukan bantuan sosial kedua, dia tidak bisa bantuan hibah dari pemerintah, dia tidak bisa cari kalau belum nanam pohon terumbu besi misalnya. Maka sering saya kalau main ke pesantren itu baru sampai kiainya sudah ngasih tahu, Pak Bupati saya sudah nanam pohon terumbu besi. Pikiran saya ini tanda-tanda mau ngajakan proposal yang kedua. Gitu. Jadi buktinya mana? Ya kira-kira gitu. Sehingga penghijauan bukan menjadi program pemerintah, ini sudah menjadi program masyarakat. Pak Anas, saya lihat Anda ini begitu inspiring ya orangnya. Ini Pak Anas ini sebagai bupati itu memiliki begitu banyak penghargaan dan juga Banyuwangi ya sudah mulai dikenal dan kalau tidak salah terakhir mendapatkan award khusus untuk inovasi dalam tourism ya. Ini semua pengakuan ya terhadap kerja keras yang ada selama ini dan dilakukan oleh selama ini. Saya tertarik sebenarnya Pak Anasnya masih muda ya. Apa yang mendasari ya gaya kepemimpinan Pak Anas? Karena saya percaya ini semua seorang pemimpin itu harus memberikan contoh, menjadi role model yang bisa diikuti oleh semuanya. Jadi latar belakang kami di Jakarta, pernah di parlemen, saya melihat oh ternyata kalau di daerah ini kita berbuat sesuatu bisa lebih terukur. Yang kedua, saya sadar betul bahwa kepemimpinan itu dibatasi oleh limitasi waktu. Bayangkan 5 tahun. Sekali 5 tahun, tahun pertama kita nggak bergerak, tahun berikutnya akan berat. Yang kedua, tantangan harus diatasi. Nah, maka bagi kami ini harus ada inovasi. Yang kedua, inovasi tidak akan jalan kalau tidak ada pasukan yang mendukung. Karena kalau tidak nanti one man show akan lelah. Nggak sustainable. Nggak sustain dan nanti capek tidak akan banyak dukungan. Apalagi sekarang bukan musimnya lagi untuk hanya mendulang popularitas. Karena popularitas tetapi tidak didukung tidak ada hasil nyatanya juga. Akan pada waktunya akan menjadi arus balik yang justru menyebabkan kita akan tidak populer. Nah maka sadar dengan itu gaya kepemimpinan saya sejak dari awal karena ini Banyuwangi seperti ini saya lebih banyak mengakomodasi, tidak hiruk pikuk. Nah, kami lebih melakukan transformasi di birokrasi. Kami lebih menonjolkan melakukan pembinaan karena tidak ada gunanya saya berantem dengan PNS karena PNS tidak bisa dipecat semena-mena. Kalau enggak dia mengajukan gugatan. Maka opsi yang bisa saya kerjakan adalah membina mereka, ngajak bicara baik-baik dengan mereka dengan target-target yang kita berikan. Nah, alhamdulillah pencapaian Banyuwangi sekarang ini sebenarnya bukti kolektivitas kami ini jalan. Jadi kebetulan saja saya bupatinya, maka saya menerima penghargaan. Ini sebenarnya penghargaan buat masyarakat, penghargaan buat birokrasi yang saya berterima kasih karena birokrasi kami mulai tumbuh dan bekerja dengan luar biasa. Tugas-tugas yang kita tugaskan kepada mereka di luar jam bekerja mereka sudah luar biasa. Contoh ini di desa Desa Taman Sari, bayangkan mereka punya inovasi 1 minggu mereka melakukan pelayanan sampai jam 9 malam. Nggak ada yang nyuruh, saya nggak perintah, tapi inovasi dari mereka dan mereka bangga dengan apa yang mereka kerjakan. Kira-kira gitu. Dan contoh good governance itu karena mereka miliki. Nah ini yang akhirnya kan berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik ya. Iya memang harus dimulai dari pemerintah kabupaten karena mereka ini memfotokopi apa yang kami kerjakan di tingkat kabupaten. Begitu tadi ada launch, sebenarnya ada launch mini di sini, kira-kira gitu. Nah sehingga sebenarnya pemimpin ini kalau sudah bisa
mencuri hati rakyatnya, ini ringan pekerjaan. Dan saya terus ingin mencuri hati rakyat supaya rakyat ini terlibat. Dan begitu Jadi rakyat, komunikasi ini terus menerus ya, Iya, terus jalan. jalan. Ini apa dalam bentuknya apa? Apakah semua orang punya nomor nah, HP-nya Pak mereka bisa Anas langsung atau lewat? nge-tweet ke saya. Dan Mbak Desi misalnya bisa lihat kalau event-event yang besar itu, kami selalu di ujung acara kami jalan menyapa mereka. Tour de Ijen itu 600 kilo, tapi di ujungnya saya di belakang nyapa mereka. Lelah, tapi lebih lelah rakyat kami yang dari pagi menunggu kami. Nah, jadi saya menyapa rakyat dan forum-forum itu kami gunakan untuk menyapa mereka. Dan saya bangga sekali karena hampir semua event ini partisipasi rakyat ini luar biasa. Baik di sektor budaya, event sport tourism maupun event-event yang lain. Tapi terus terang, ini kan ada suka dan dukanya Pak Anas. Yang tantangan yang paling terberat selama ini, dan bagaimana akhirnya berhasil mengatasinya, itu bisa berikan contoh-contoh saja. Ya, tantangan penolakan itu ada. Misalnya kami menata sekitar Pantai Bum, kami butuh dialog 2 tahun. Kami menata PKL, kami butuh dialog 1,5 tahun, baru mereka bersih. Jadi dialog itu penting ya? Dialog itu penting, tapi juga perlu ada juga support kepada mereka supaya mereka juga mau mengerjakan. Saya kira setiap tantangan, saya kira bisa diatasi meskipun tidak semuanya. Saya kira gitu. Nah, ke depan, target apa lagi yang masih harus dipenuhi, baik untuk diri sendiri maupun untuk di Banyuwangi, kebaikan Banyuwangi? Disparitas ekonomi kami masih ingin kita turunkan. Angka kemiskinan, dan the big problem kita adalah bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan. Di tengah situasi ekonomi yang begini, ekonomi global menurun, ini tantangan daerah ini luar biasa berat. Maka ekonomi kreatif menjadi salah satu catatan kami. Dan tentu banyak program yang masih belum bisa kami wujudkan. Kita ingin bahu-membahu supaya program secara bertahap ini nanti bisa kami wujudkan. Dan infrastruktur bagaimana? Apalagi yang masih harus dibangun? Infrastruktur ke desa-desa tetap akan kita jadikan prioritas ya. Dan pengembangan bandara akan menjadi bagian penting. Dan yang paling penting juga adalah IT. Kami akan pasang ratusan titik wifi lagi supaya akses anak-anak kami lebih mudah ke dunia global. Tetapi program IT yang sehat. Maka IT ini sudah dikunci untuk akses pornografi. Mudah-mudahan ini nanti bisa terwujud dengan baik. Iya, luar biasa. Di Jakarta aja masih sedikit ya taman-taman yang memiliki wifi. Saya lihat ini satu kabupaten sudah terkoneksi oleh wifi dan IT. Pak Anas, terima kasih banyak. Sama-sama, sangat banyak yang kita pelajari, dan ini sekarang kalau tidak salah model yang diterapkan di Banyuwangi ini akan direplika untuk dalam skala nasional ya? Ya, kami kemarin MOU dengan Menpan karena Kementerian PNRB mereplikasi sistem keuangan desa tadi, affiliate budgeting. Jadi itulah sistem yang direplikasi oleh Kemenpan, mudah-mudahan nanti ini bermanfaat untuk bangsa. Dan ini menarik karena biasanya pembangunan atau aktivitas itu berpusat di kota, sehingga justru yang terjadi adalah urbanisasi. Nah, kalau setiap desa dikelola seperti ini sehingga ada capacity building, ada aktivitas setiap masyarakat lah di daerah memiliki apa yang bisa mereka banggakan sendiri, tidak perlu terjadi urbanisasi, tidak perlu pindah ke kota Harapan untuk mencari. Harapan saya begitu karena desa ini telah memberikan harapan buat mereka. Dan kita terus akan dorong anak-anak miskin di tingkat desa kita kuliahkan. Kita punya program namanya Banyuwangi Cerdas. Kita anggarkan tahun ini 17 miliar untuk menguliahkan anak-anak ini sampai selesai. Tentu dengan seleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Sama-sama. banyak ya, demikian sehari bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Hari yang sangat menyenangkan, banyak sekali kesibukan dan banyak sekali saya lihat tamu-tamu justru dari luar kota, studio banding untuk belajar dari contoh yang diberikan oleh Banyuwangi di bawah bupatinya. Pak Anas, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sangat inspiratif. Moga-moga sukses. Amin.